dengan melalui pengembangan ekowisata. Bersama kita ini Amorphophallus, bunga bangkai. Ini objek. Oh, spesiesnya bunga bangkai itu? Ini namanya Amorphophallus. Dia bunga bangkai, dia akan tumbuh dekat. Tunggu, ini bunga bangkai, Amorphophallus. Ini boleh juga kita buatkan satu percontohannya cara membuatnya. Ya, boleh. Terus kita konsumsinya memakan. Ini dekat sungai. Bisa dibuat di dalam datang kita buat dulu makan ini dia seperti rasanya malaikat. Ya, pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 saya bersama Kepala Desa Jonokalora, kemudian bersama Bapak Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Tengah akan berbincang-bincang seputar ekowisata yang akan dilakukan di Desa Jonokalora ini. Baik, saya sapa dulu Bapak Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dengan siapa nama lengkapnya, Pak? Ketua DPD HPI Pusat Oke, periode sampai kapan ini, Pak? sampai 2027. Oh, 2027. Ya, selamat datang di Desa Jonokalora, Pak. Ya. Ya, Bapak Kepala Desa Jonokalora. Pak Kades, bagaimana menurut tanggapan Bapak ketika ada program yang dilakukan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini, dengan melihat atau menyasar Desa Jonokalora ini sebagai salah satu desa yang ada di Sulawesi Tengah untuk dijadikan sebuah pusat pengembangan ekowisata. Apa yang Bapak bisa sampaikan dalam hal ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua HPI yang dalam hal ini Pak Nuri Sampisato yang bersedia hadir di desa kami di Jonokalora ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Desa Jonokalora. Setelah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua HPI, gambaran Pak Kades kepada desa ini seperti apa, Pak Kades? Ya, kemarin saya
kayaknya sudah tidak timbul, sudah tenggelam, akan kami munculkan kembali melalui ekowisata. Oh, sebagai objek wisata begitu Iya. Pak. Baik Pak, saya berpindah kepada Bapak Ketua HPI. Pak Nurlin, dengan datangnya Bapak di Desa Jonokalora ini, bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat dan mendengar welcome-nya Desa Jonokalora untuk pengembangan ekowisata ini? Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama-tama kami sampaikan selaku dari rombongan tim HPI Sultan, kami mengucapkan rasa terima kasih di mana begitu antusiasnya sambutan kedepannya, bagaimana kita kembangkan sama-sama, kolaborasi kerjasama dalam hal ini pengembangan ekowisata di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Desa Jonokalora. Kami berterima kasih juga Pak Camat Parigi Barat, kemudian Pak Kades Desa Jonokalora. Terima kasih juga kepada Kepala Puskesmas Parigi Barat, di mana beliaulah Pak Idham memprakarsai sehingga pertemuan ini bisa terlaksana, walaupun pertemuan awal sangat singkat. Tapi kami optimis dan kami harapan besar dengan melihat kacamata, dengan melihat postur mimik masyarakat begitu antusias, dari kalangan anak-anak sampai ke masyarakat usia-usia tua begitu bersemangat melihat kunjungan kami. Berarti kedepannya ada harapan bagaimana Desa Jonokalora ini punya potensi pengembangan ekowisata, dalam hal ini masyarakat dan budayanya, untuk kita gali bersama ke depannya. Karena target kami adalah kembali basic to nature, kemudian back to the culture. Nah, itu yang kita arahkan ke depannya, sehingga apa-apa ke depannya intisarinya budaya tanah Kaili ini kita angkat kembali, jangan terkubur, jangan dihilangkan. Boleh kita modernisasi tapi kita kombinasi, tapi akar leluhur jangan Tetap dijaga ya? Tetap dijaga. Kita Ya. lestarikan alamnya, kita lestarikan budayanya, itu target kami. Kemudian dengan ada kunjungan anggota kami dari tim HPI Sultengah, berarti kedepannya ada terbentuk DPT HPI di Parimo. Kemudian kami menciptakan transfer pengetahuan, ada generasi baru di Jono Oge yang bisa Jonokalora ada di Jonokalora. Harapan kami kedepannya ada masyarakat yang mampu terampil bisa membangun Desa Jonokalora. Oke. Harapan kami. Sebelumnya Pak, ketika Bapak melihat ini tadi yang ada di spanduk hari ini, sebelumnya apakah kepikiran bagaimana sebuah ekowisata akan dikombin dengan program dalam pencegahan stunting itu? Nah, harapan besar ini karena tagline itu utamanya adalah stunting. Nah, stunting itu sendiri adalah gangguan keseimbangan Pertumbuhan. Pertumbuhan itu masalah. Nah, harapan ini ada hubungan kaitannya dengan pariwisata. Oke. Jadi di mana masyarakat, bagaimana orang berkunjung, wisatawannya melihat potensi bagaimana masyarakat sehat, bagaimana anak sehat, bagaimana anak cerdas, bagaimana anak tidak kekurangan gizi, dan bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi makanan yang sehat secara alami yang tumbuh di lingkungan mereka. Nah, itu mereka konsumsi. Ada buah, ada sayuran yang sehat. Iya. Nah itu kemudian mereka memakai pupuk yang bukan kimikal ya, yang kita pelajari bersama. Berarti Pak Nurlin, dengan ekowisata ini bisa mendatangkan pendapatan buat masyarakat yang ada di Desa Jonokalora untuk bisa mencegah stunting ketika pendapatan dalam kehidupannya mereka itu meningkat. Insya Allah jelas itu begitu dengan tingkat kunjungan wisatawan, berarti ada pertumbuhan ekonomi. Karena itu yang tadinya kita alokasikan tamu menginap di hotel berbintang, tetapi dengan terbangunnya kolaborasi
dengan kesiapan masyarakat, kesiapan mental, kesiapan penyambutan masyarakat welcome, sangat welcome. Berarti anggaran yang tadinya menginap di hotel kami alihkan menginap di rumah penduduk, berarti ada pendapatan masyarakat ya. penduduk setempat. Oke. Kemudian masyarakat bisa beli makanan lokal, makanan tradisional yang ada dijual di lingkungan masyarakat. Berarti terbelilah yang nilai jual, terjadi nilai jual. Nah itu yang Begitu yang diharapkan dari akan segi terjadi harapan ya. ke depan. Nah begini Pak Penurlin, sekarang kan sebenarnya gini, apa namanya? Ekowisata itu apa sih, singkat saja? Ekowisata itu apa gitu sebenarnya? Apa bedanya sama pariwisata ini? Kalau eko itu hampir sama dengan pariwisata, tapi basic itu sekitar 80% bahwa turunnya kepada eko itu untuk ke masyarakat, Ekologi ya? ekologi, Ekonomi. ke masyarakat. Kalau pariwisatanya kebanyakan pembangunannya itu secara general, Oke. secara umum, sehingga ada pembangunannya secara eksklusif. Eksklusif. Tapi kalau kita kesentuh ke akarnya, Akarnya langsung kepada penerima akarnya, manfaat ya. sehingga terbentuklah ada namanya gastronomi. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatannya, dari mana diambil bahannya, bagaimana paketannya, dengan bagaimana penjualannya. Itu yang dia. Terima kasih. Detik, kami saya Kepala Desa sangat bangga dengan kehadirannya ekowisata yang ada di Gunung ini. Kenapa? Karena ini memberikan pelajaran-pelajaran baru bagi kami tentang ekowisata, tentang pendapatan-pendapatan yang disampaikan kepada ketua tim KPI Sulteng itu. Tentunya kami sangat banyak berkolaborasi tentang kami yang berterima kasih juga tetap mengenai ilmu-ilmu yang diberi kepada kami yang ada di desa, bagaimana melayani tamu apakah tamu dalam negeri maupun tamu-tamu dari luar negeri. Kami sangat bangga dan insya Allah ke depan kami bisa bekerja dengan baik bersama-sama dengan masyarakat, menerima tamu dengan baik. Dan Oke, sedikit Pak Nurlin, karena saya dengar tadi di bulan depan itu nanti di bulan 9 itu ada turis dari Polandia, Pak. Iya, Seperti benar. apa? Ada pertengahan bulan September, tanggal 13 September sudah tiba tamu Polandia, ada 8 orang tiba di Palu, turunnya ke Lorelin dulu di Kabupaten Tinggi. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan dari Palu menuju Ampana, dan kami akan jadwalkan mampir sehingga di Desa Jonokalora, di mana hari ini pertemuan hari ini puncaknya, masyarakatnya begitu antusias, welcome. Kami sebagai travel agent memediasi grup ini harus datang di sini melihat atraksi budaya masyarakat Kaili dan suku-suku lainnya yang ada di Desa Jonokalora. Dalam hal ini Pak Kades memfasilitasi dengan Pak Camat. Kami bangganya. Insya Allah rencana bulan depan kunjungan tamu grup Polandia tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan kebetulan guide kami akan mendampinginya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih.